Memahami mikromanajemen dan dampaknya dalam organisasi. Pengantar. Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia kerja, yaitu mikromanajemen. Kita akan membahas apa itu mikromanajemen, ciri-cirinya, dampaknya, dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk, kita mulai. Apa itu mikromanajemen? Mikromanajemen adalah gaya manajemen di mana seorang manajer atau atasan terlibat secara berlebihan dalam detail-detail kecil pekerjaan bawahan mereka. Gaya ini seringkali dilakukan dengan niat baik untuk memastikan kualitas dan efisiensi, namun bisa berdampak negatif jika dilakukan secara berlebihan. Ciri-ciri mikromanajemen. 1. Kontrol berlebihan. Manajer terus-menerus memeriksa dan mengawasi pekerjaan karyawan secara detail. 2. Kurangnya delegasi. Manajer cenderung mengerjakan atau mengawasi semua tugas sendiri, dan enggan mendelegasikan tanggung jawab kepada tim. 3. Kurangnya kepercayaan. Manajer menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas. 4. Kritik terus-menerus. Manajer sering memberikan umpan balik negatif dan mengoreksi pekerjaan karyawan secara berlebihan. Dampak negatif mikromanajemen. 1. Menurunkan moral karyawan. Karyawan merasa tidak dipercaya dan dihargai, yang dapat menurunkan semangat dan motivasi mereka. 2. Produktivitas yang menurun. Karyawan yang merasa terus-menerus diawasi cenderung kehilangan inisiatif dan kreativitas, sehingga produktivitas menurun. 3. Turnover yang tinggi. Karyawan yang tidak nyaman dengan gaya manajemen ini lebih mungkin untuk mencari pekerjaan di tempat lain. 4. Stres dan kelelahan. Manajer yang selalu memonitor detail kecil juga bisa mengalami stres dan kelelahan karena terlalu banyak beban kerja. Cara mengatasi mikromanajemen. 1. Meningkatkan kepercayaan. Berikan karyawan kepercayaan untuk mengelola tugas mereka sendiri dan fokus pada hasil daripada proses. 2. Delegasi yang efektif. Pelajari cara mendelegasikan tugas dengan baik, memberikan wewenang dan tanggung jawab yang jelas kepada karyawan. 3. Komunikasi terbuka. Dorong komunikasi dua arah di mana karyawan merasa nyaman untuk memberikan umpan balik dan berbagi ide. 4. Pelatihan dan pengembangan. Investasikan dalam pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri karyawan, sehingga mereka lebih mampu bekerja mandiri. Kesimpulan, mikromanajemen, meskipun dilakukan dengan niat baik, dapat membawa dampak negatif yang signifikan pada karyawan dan organisasi. Dengan memahami tanda-tanda dan dampaknya, serta mengambil langkah untuk mengatasi kebiasaan ini, manajer dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kinerja karyawan, tetapi juga mendorong inovasi dan keberlanjutan organisasi. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.